Karena khawatir sih, kemarin kan sempat dituduhkan NPD, manipulatif, dan lain-lain semua segala macamnya. Aku juga khawatir lah sama diri aku, takut nanti merugikan orang lain. Jadi ya aku lebih banyak introspeksi dari itu lah. Lebih tepatnya aku lebih ke banyak ngerasa takut sama diri aku sendiri. Jadi kayak apakah aku bisa merugikan orang banyak, merugikan orang lain, gitu seperti itu sih. Jadi lebih ke ingin introspeksi diri aja. Walaupun memang ada beberapa hal yang aku lakukan, ya aku ngerasa memang ada hal-hal yang salah yang aku lakukan gitu. Jadi lebih Sobat Sorot, konflik rumah tangga yang melibatkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli hingga kini masih menyita perhatian publik. Persoalan yang awalnya bersifat personal kini melebar, menyentuh isu kesehatan mental, proses hukum, hingga berdampak pada masa depan anak-anak. Nama Insanul Fahmi menjadi sorotan setelah dirinya dituding memiliki gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Tuduhan tersebut tak hanya berdampak pada citranya, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang kondisi psikologis Insanul di tengah tekanan yang begitu berat. Menjawab semua tudingan itu, Insanul Fahmi akhirnya mengambil langkah tegas. Ia mendatangi psikolog untuk memastikan kondisi kejiwaannya, sekaligus merespon isu yang berkembang liar di ruang publik. Bersama saya Abizar Rahman, inilah sorot seputar orang terkenal. Tekanan demi tekanan yang datang silih berganti membuat Insanul Fahmi berada di titik refleksi. Sorotan publik, konflik rumah tangga, hingga tudingan gangguan mental menjadi beban yang tak ringan untuk dipikul seorang publik figur. Isu NPD yang sempat viral membuat Insanul merasa perlu mengambil langkah nyata. Bukan untuk membela diri semata, melainkan demi memastikan bahwa kondisi mentalnya berada dalam keadaan yang sehat dan tidak membahayakan orang di sekitarnya. Insanul pun akhirnya mendatangi psikolog. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Insanul mengaku mendapatkan jawaban yang cukup menenangkan. Meski ia tidak menampik adanya tekanan berat yang selama ini ia rasakan. Alhamdulillah kemarin udah depresi, walaupun memang agak sedikit ada gangguan sama tekanan. Tapi kemarin aku udah coba nanya juga soal gangguan yang ditemukan, udah bisa dilakukan ini dan alhamdulillah itu nggak ada depresi, soal agak kencang sedikit kan? ya nggak ada dari psikolog, udah lebih ke karena tekanan gitu kan. Ya karena tekanan pekerjaan, sosial, dan lain-lain pasti. Karena khawatir sih, kemarin kan sempat dituduhkan NPD, manipulatif, dan lain-lain semua segala macamnya. Aku juga khawatir lah sama diri aku, takut nanti merugikan orang lain. Jadi ya aku lebih banyak introspeksi dari itu lah. Ada obat yang harus kamu konsumsi? Alhamdulillah. Enggak. Banyak ibadah, banyak olahraga. Pemeriksaan psikolog tersebut menjadi titik balik bagi Insanul Fahmi. Ia mengaku banyak melakukan introspeksi, menilai kembali sikap dan keputusan yang pernah diambil selama ini. Insanul menyadari ada beberapa hal dalam hidupnya yang mungkin telah melukai orang lain. Kesadaran itulah yang kini membuatnya memilih menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Meski peluang kerja di dunia hiburan selalu datang, Insanul menegaskan bahwa saat ini prioritas utamanya adalah menyelesaikan persoalan pribadi dan memulihkan kondisi mentalnya. Lebih tepatnya aku lebih ke banyak ngerasa takut sama diri aku sendiri. Jadi kayak apakah aku bisa merugikan orang banyak, merugikan orang lain, gitu seperti itu. Jadi lebih ke ingin introspeksi diri aja. Walaupun memang ada beberapa hal yang aku lakukan, ya aku merasa memang ada hal-hal yang salah yang aku lakukan gitu. Jadi lebih banyak. Oh iya, satu lagi aku dengar katanya mau main film jadi artis.
Info dari mana? Bener gak tuh? Nggak tahu sih, kemarin memang sempat ada beberapa Tawaran. tapi kayaknya aku pengen lebih ke ya bijaknya, pengen nyelesain ini. Saat ini belum ada pikiran ke situ. Sobat Sorot, isu kesehatan mental memang bukan perkara sepele. Terlebih ketika seseorang berada di bawah tekanan publik yang begitu besar. Langkah Insanul Fahmi mendatangi psikolog bisa menjadi sinyal bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi di media sosial. Namun konflik ini tidak berhenti pada Insanul seorang nih guys. Ada hubungan dengan para istri, ada anak-anak yang ikut merasakan dampaknya, serta ada proses hukum yang masih berjalan di balik layar. Di tengah upaya introspeksi dan pemulihan diri, publik pun menanti bagaimana kelanjutan hubungan Insanul dengan keluarga besarnya, serta bagaimana proses hukum ini akan berakhir. Di balik konflik yang berkepanjangan, kebahagiaan sederhana justru datang dari sosok sang anak. Insanul Fahmi mengaku akhirnya bisa kembali berkomunikasi dengan buah hatinya, momen yang sangat ia rindukan. Namun berbeda dengan anak, komunikasi Insanul dengan Mawa diakui masih terbatas. Kondisi yang ada membuat Insanul memilih menjaga jarak dan fokus pada kesehatan dirinya serta anak. Sementara itu, hubungan Insanul dengan Inara disebut masih berjalan dengan masing-masing pihak memilih fokus introspeksi diri dan aktivitasnya sendiri. Sembari berharap semua masalah dapat diselesaikan secara damai. Seperti apa rasanya akhirnya bisa video call segala macem? Wah, seneng banget sih dia nanya kayak kapan abati pulang, kapan abati main-main lagi sama Una, sama Mama. Aku kurang paham sih, soalnya kemarin masih ada keterbatasan buat ngobrol dan komunikasi lebih ke tentang kesehatan dan pada sama. Ya alhamdulillah baik, walaupun kita masih aktivitas masing-masing, dia lagi aktivitas kehidupannya lah pokoknya, aku juga gitu. Saat ini aku lebih ke pinginnya sih kita masing-masing introspeksi diri aja sih. Di sisi lain, Inara Rusli secara resmi mencabut laporan dugaan penipuan terhadap Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya. Langkah ini pun menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah konflik rumah tangga mereka benar-benar menuju perdamaian? Meski laporan telah dicabut, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum belum sepenuhnya selesai. Masih ada prosedur administrasi yang harus dijalani sebelum perkara ini resmi dihentikan. Kehadiran dan keterangan dari Insanul Fahmi menjadi syarat penting untuk melengkapi proses pencabutan laporan tersebut. Alhamdulillah udah cabut laporan karena udah proses damai juga kan, udah mediasi kemarin karena udah berdamai juga, udah melalui proses mediasi juga kemarin sama Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah dipertemukan juga pertemuan antar keluarga, jadi ya sudah saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan target juga ya. Perkara yang mana pelapornya adalah saudari IIR, seorang perempuan umur 32 tahun dengan laporan polisi LPB 8677 12 Romawi 2025 tanggal 1 Desember 2025. Perkara tentang laporan kasus penipuan. Update dari perkara tersebut kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyelidik akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor inisial IF, kemudian akan membuat administrasi penghentian penyelidikan dan penghentian penyelidikan itu didasari
oleh pencabutan laporan oleh korban. Jadi sudah ada surat pencabutan laporan polisi oleh korban atau pelapor dengan inisial IIR. Jadi nanti setelah pemeriksaan saudara IF, kemudian diajukan administrasi penghentian penyelidikan, nanti di situ akan dilakukan gelar perkara untuk bagaimana penghentian penyelidikan itu selanjutnya, apakah disetujui atau tidak. Ya, itu untuk yang update perkara tersebut. Sobat Sorot, bisa kita lihat nih guys, bahwa konflik rumah tangga Insanul Fahmi dan Inara Rusli tidak hanya soal hubungan pribadi, tapi juga berdampak pada kesehatan mental, proses hukum, dan juga anak-anak. Langkah Insanul mendatangi psikolog menjadi bukti adanya upaya introspeksi dan pemulihan diri. Sementara pencabutan laporan oleh Inara menandakan adanya niat damai meski proses hukum belum sepenuhnya selesai. Dalam situasi seperti ini, perhatian utama tertuju pada kesejahteraan anak dan keutuhan keluarga. Publik kini menanti apakah konflik ini akan benar-benar berakhir damai atau justru memasuki babak baru. Saya Abzar Rahman pamit, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.